warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekarang kita kembali lagi ke sumber daya akuatik, maksudnya bagian dari ilmu sumber daya akuatik yaitu tentang sumber daya dan hasil produknya. Kalau kemarin kita kan udah bahas yang terumbu karang sama lamun kan. Sekarang kita ingin membahas tentang mangrove-nya. Kurang lebih produknya kan seperti ini kan. Nah, kemudian nah di sini ini contohnya kemarin ini mangrove, ini yang lamun dan terumbu karang. Kalau yang lamun itu oh ya kemarin kan nggak pakai video nggak pakai zoom ya, saya jelasin lagi. Nah, kalau mangrove ini kan ekosistem pertama yang terdapat di pesisir, yaitu yang hidupnya masih di daerah estuaria. Estuaria itu maksudnya ada airnya, ada daratnya. Kemudian kalau yang lamun ini dia zona litoral, dia berarti berada dalam daerah perairan yang masih datang mataharinya. Kemudian oh ya, saya kan nggak sempat baca chat mau WA nih. Kalau ada yang mau ditanyain dari sini aja hidupin mic-nya ya, karena kan nggak agak susah kalau saya baca chatnya. Jadi ada yang nggak jelas apa tanyain aja. Saya lanjut. Kemudian ini terumbu karangnya. Terumbu karang ya dia di zona dalam karena kan zona dalam yang masih terkena matahari. Terkena matahari itu untuk fotosintesis hewan polip yang hidup di karangnya. Kalau terumbu itu ininya sempat bongkahan atau batang dari. Tapi kalau karang itu hewan poli yang berasosiasi di terumbu. Nah, kemudian ini zonasi umum yang ada di mangrove. Jadi dari laut sampai ke darat urutannya gini. Pertama kita akan nemuin jenis-jenis Avicennia, kemudian Soleratia, kemudian kita nemuin Rhizopora, kemudian ada Bruguiera, kemudian Nipah. Nipah itu semacam kayak kelapa kecil lah. Kayaknya kalian juga sering lihat lah pohon nipah. Itu jenis masuk dalam golongan mangrove itu. Nah, kemudian ini kalau golongan dari lamun. Kalau lamun itu lebih jelas gambarnya di slide saya yang saya bagikan kemarin. Kalau yang ini kan dia beda dia dengan rumput laut. Kalau rumput laut itu dia nggak ada batang. Kalau lamun dia ada batang, ada akar, emang kayak tumbuhan dan hidupnya di daerah yang zona litoral tadi yang masih kena cahaya matahari. Tapi kalau yang rumput laut itu di permukaan dia biasanya pakai ada tali-talinya atau apa. Beda juga dengan alga. Alga itu dia hidupnya menempelnya di batu umumnya, jarang atau di benda-benda tertentu. Tapi kalau lamun ini ada substrat pasirnya. Ini jenis-jenisnya ya. Nah, ini gambaran lamunnya. Ini kan ada dispersi sini kan. Dispersi ini adalah tahapan penting yang dalam siklus hidup tumbuhan yang menjamin keberhasilan tumbuhan dalam mengkolonisasi habitat baru. Maksudnya mengkolonisasi ini kayak berkembang biak tapi dia bukan hewan kayak hewan di tumbuhan atau hewan tingkat rendah, makanya mengkolonisasi namanya. Itulah maksud dari dispersi dispersi ini seperti gambar inilah, dia kan berkembang biaknya nggak langsung, ini kan seperti dimakan lamun, kemudian dia nanti keluar dari kotoran, nanti akan tumbuh di daerah lainnya atau bertemu dengan putik dan kalau di tumbuhan putik dan kembang sari, bertemu di tumbuhan lainnya, ataupun seperti sistem kayak kopi luwak atau luwak dimakan musang, kemudian dia bakal bijinya tersebar di daerah lain. Itulah sebaran kalau lamun. Tapi lamun dia nggak pakai luwak, pakai dugong. Ini contohnya. Kemudian apa lagi ya? Kalau di darat nih ya contohnya ada misalkan tanaman yang penyerbukannya melalui serangga, itulah maksud dispersi. Ini dispersi laut. Tapi kalau yang di darat tuh dispersi juga, cuman orang nyebutinya ini simbiosis mutualisme, kurang lebih kayak gitu. Itu beda bahasa aja. Nah, kemudian sini fungsi dan keterkaitan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Nah, di sini maaf nih saya di laptop saya ada video, jadi saya gerak-gerakin untuk multi slide. Kalau kalian muncul videonya juga kan? Nah, di sini kan contohnya ini yang pertama ini lebih ke zonasinya sih. Ini mangrove-nya di estuaria atau zona intertidal. Estuaria itu nama perairannya. Kalau intertidal itu zonanya. Intertidal, litoral, sama sini kayak bentik lah. Nah, di sini kan mangrove. Mangrove yang pertama itu fungsinya seperti mencegah erosi, mencegah abrasi,
tempat berlindung biota, mencari makan dan sumber nutrien. Sumber nutrien ini kalau ada daunnya yang jatuh yang makan serasa, kemudian diurai oleh makhluk hidup, bagian dari serasa ini jadi makanan fitoplankton sama ikan kecil. Disinilah maksud dari rantai makanannya. Kemudian mencegah abrasi itu pencegah gelombang lah, pencegah ada gelombang deras sebelum mengenai pantai atau apa, biasanya ditahan sama tumbuhan bakau nih. Jadi kalau nggak ada bakau kan deras dia airnya, jadi bisa mengikis tanah. Tapi sementara kalau ada bakau sempat tertahan sedikit. Mangrove itu disebutnya bakau atau kalau di Acehnya bangka. Tapi kalau daerah kalian tak tahu apa namanya kan. Kemudian mencegah erosi itu dia, karena tanah kan akan terkikis oleh air laut yang bergerak-gerak, ataupun air dari gunung ke laut kan namanya run off dia kan, air hujan ke gunung dia membawa apa namanya pasir-pasir itu dia bakal mengganggu mengganggu pencahayaan terumbu karang ataupun mengganggu fotosintesis hewan karang. Jadi pasirnya bakal diresap atau dicegah dulu sama mangrove ini. Itulah namanya mencegah erosi. Kemudian kalau yang produksi primer sama seperti itu mangrove tadi, serasahnya ataupun serasah dari lamun batangnya atau daunnya mati ini akan dicerna oleh makhluk hidup kecil, kemudian baru dimakan jadi ikan atau dimakan hewan kecil, kemudian dimakan ikan kecil, dan kemudian tempat berlindung ikan juga dari serangan mangsa ataupun tempat memijah atau apa, dia ada tempat perlindungannya. Perangkap sedimen ya sama seperti mangrove tadi, sebelum ke terumbu karang dia diperangkap dulu sama lamun. Makanya lamun ini banyak pasirnya, tapi lamun ini nggak ada semua daerah. Yang terdekat sini ada yang bilang di Singkil, di mana ada, ataupun di Sembulu atau yang jelas ada di Bintan. Nah kemudian di Kepri Bulan Riau ini terumbu karang sama juga fungsinya sebagai tempat berlindung, tempat mencari makan ikan ataupun membesarkan anak ikan. Ini slide-nya kelihatan kalian kan? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, saya pernah ada kuliah lu macet di depan, saya jelasin jauh-jauh, rupanya slide-nya macet di depan. Kita next berikutnya. Nah di sini ini saya jelaskan sekilas saja. Tadi kan di depan tuh udah ada contoh ini ya, mana saya kembali lagi dulu. Kembalinya gini. Nah, ini urutan pohon nih kan. Nah, urutan pohon ini akan dijabarkan satu persatu, mana dari depan sampai belakang nipah, dari sini sampai nipah. Nah, lanjutkan. Nah, ini dia Avicennia marina ini yang pertama bertemu di apa ya? Yang terdekat dengan laut, yang zona tumbuhnya di situ ya. Kayak gini lah, ini batangnya kayak gini. Nah, ini buahnya gini, bunganya gini. Jadi sebagian orang kan nanya, ini sama-sama hijau ataupun sama-sama pohon, ini jenis apa sih? Sebenarnya jenisnya tuh beda. Kalau sekarang kita cuma lihat pohonnya aja gitu, tapi kalau udah belajar lebih lanjut itu bakal ditanya buah yang mana yang bisa dijadikan makanan atau dodol, atau jenis kayu mana bisa dipakai untuk zat anti racun, ataupun kayu yang mana bisa dijadikan perekat kapal, ataupun kalau yang lebih lanjut lagi misalkan di S2 kan, jenis batang manakah yang bisa memerangkap karbon CO2 yang lebih bagus. Jadi karbon CO2 diperangkap oleh tumbuhan, C-nya diambil, O2-nya dilepas, jadi dia menghasilkan oksigen. Jadi kalau sekarang ya kita belajar jenisnya aja, tapi kalau lebih lanjut mempelajari setiap jenis itu penting. Nah ini contoh Avicennia alba, pokoknya berbeda dengan yang tadi, bijinya berbeda, habis itu juga tangkainya juga agak beda kan buahnya. Kemudian Avicennia officialis, kurang lebih kayak gini. Daunnya itu lebih apa ya? Lebih licin, lebih tebal. Nah, kemudian ini Soneratia alba lebih bulat, buahnya ini. Kemudian ini juga Rhizopora. Rhizopora ini misalnya sering dipakai untuk kayu pancang rumah. Cuman kita bagaimana mengedukasi masyarakat supaya kayunya jangan dipakai buat pancang rumah, dipakai buat yang lain, ini tetap sebagai pelindung pantai, kecuali pohonnya dan banyak. Tapi agak susah sih ketiganya. Kemudian ini Rhizopora agak tebal ya, beda dengan Rhizopora tadi. Ini buahnya dia agak panjang, daunnya kayak gini. Kemudian kalau Bruguiera ini yang nanti agak paling mudah lah, dia yang batangnya paling besar, kayak pohon besar, yang ada buahnya kayak gini, kemudian pohonnya ada merah ini, itulah jenis Bruguiera. Nah ini fungsi utamanya sebagai pencegah abrasi, dia melindungi masyarakat. Contohnya di sini misalnya kalian kemana ya? Ke pantai Naga Permai itu, dia kan nggak ada mangrove-nya, jadi kan
mudah kali terkikis operasi. Kalau cemara kan akarnya nggak kayak gini, nggak kuat. Kalau sementara mangrove ini akarnya kuat, jadi bisa mencegah abrasi. Kalau kalian pergi juga kemana? Mau dari Semelabuh ini ke Aceh Jaya kan Banda, sebelah kirinya kan udah abrasi itu karena nggak ada mangrove. Mangrove di sebelah kanan. Seandainya ada mangrove-nya mungkin bisa bukan dicegah sedikit lah. Kemudian sini fungsi ini peran antropogenis, artinya fungsi-fungsi secara langsung yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dari mangrove. Kalau ada antropogenis itu tentang ini, tentang kehidupan masyarakat lah. Jadi maksudnya peran antropogenis mangrove. Jadi peran dari mangrove yang bisa dimanfaatkan sebagai di masyarakat. Yang pertama bahan baku arang. Kebanyakan orang tinggal di daerah situ memanfaatkan sebagai arang. Tapi kalau yang dari akademisi atau peneliti dia bilang ya bagus. Kalau bahan baku arang ini dia bakal melepas karbon yang udah diresap dari udara tadi dari asap pabrik atau asap knalpot, kan C-nya udah diperangkap dalam pohon tadi dalam proses fotosintesisnya, waktu jadikan bahan baku atau arang, C-nya dilepas lagi ke udara. Itu yang dikatakan tidak bagus. Tapi bahan baku arang ini mereka perlu kebutuhan hidup ya. Nggak terbilang juga. Kemudian kedua kayu bakar fungsinya semacam tadi. Yang ketiga bahan bangunan, jadikan kayu pancang. Banyak waktu saya dulu di mana ya, di Langsa Aceh Timur, dia lewat tuh kapal bawa kayu-kayu mangrove sekali bawa banyak, jadikan pancang buat rumah-rumahan. Kemudian bahan baku chip ini bukan chip di semacam ada pabrik kertas yang kayak kertas dibungkus loh, kertas coklat atau kertas apa, dia dari kayu tapi nggak langsung dicerna kayu itu, dijadikan kecil-kecil dulu potong-potong baru jadikan bahan untuk kertas atau bahan kertas namanya, kertas yang coklat, kertas bungkus nasi yang kebanyakan dari sini. Kemudian ini contohnya penghasil tanin itu untuk perekat kapal kebanyakan digunakan ya, kapal merekatkan antar kayunya lah pakai tanin. Kemudian ini juga yang saya ambil dari bahasa Inggrisnya, ada ini kalau jadi tadi kan saya tunjukkan jenis mangrove, itu juga jenis garis besarnya aja itu ada 6 atau 7. Sebenarnya kalau kita ada di, kalau kalian ketik di Google buku identifikasi mangrove, sementara jumlahnya ada ratusan, ada 200-an atau apa. Jadi waktu saya gambarkan di sini kan ada jenis-jenis itu yang nggak saya sebutkan tadi ya. Ini terlalu banyak tapi nggak umum. Dan yang nggak terlalu banyak itu biasanya ada fungsi-fungsi khusus. Misalkan sih kita baca kan, snake yang nomor 1 ini nomor jelas kan. Kalau spesies Acanthatus ilifolius Partius, artinya bagian digunakan, daun dan buah digunakan ada banyak kan. Salah satunya ini snake poison, tapi kita nggak pernah coba juga, ada racun ular. Kemudian ini yang nomor 4 yang digunakan bagian lateknya atau apa sih? Latek saya lupa sebagai apa. Di sini fungsinya sebagai obat sakit gigi. Nah, itu biasanya orang-orang daerah yang menggunakan seperti itu kan. Kemudian yang nomor 6 ini ada Rhizopola apiculata. Ini bisa kalian cari, ini spesiesnya ada dari sekilas di depan. Yang digunakan daun dan buahnya bisa untuk sakit perut. Cuman di sini nggak jelasin bagaimana cara buat obatnya. Nanti mungkin dari pelajari lebih lanjut lagi kan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini rantai makanan yang ada di mangrove atau di Lampung. Matahari, kemudian di mangrove, matahari, masih lamun. Kemudian detritus ini semacam hewan renik yang saya bilang tadi. Misalkan ada bangkai tanaman yang mati ataupun daun-daunnya ini yang jatuh ke tanah, menjadi dicerna, itulah jadikan bahan renik atau dikatakan detritus. Detritus itu semacam senyawa dimanfaatkan oleh kecil-kecil, ikan kecil, cacing kecil atau apa itu dimakan oleh ikan ataupun dimakan oleh burung. Ini rantai makanan yang terjadi di mangrove. Kalau kita belajar dulu kan rantai makanan misalnya yang padi gitu kan, padi makan tikus, makan ular, makan elang, harimau, lebih gitu. Kalau di laut seperti ini. Nah, ini gambarannya tadi, yang mungkin ini lebih detailnya lagi, detail apa. Nah, kemudian lanjut. Nah, sini yang sumber daya perikanan yang sering ada di mangrove. Ikan belana ini bukan di mangrove-nya, di sekitaran mangrove-nya ada ikan belana. Kemudian yang betul-betul di lumpurnya ini ikan glodok. Saya pernah lihat sih, nggak tahu kalau kalian pernah lihat atau enggak. Kemudian jelas yang biasanya orang tangkap itu kepiting dengan beberapa alat tangkap. Biasanya kan malam dia taruh alat tangkap kepiting itu,
nanti airnya yang ada umpannya semacam bubu ayam atau daging, ditaruh di situ, nanti malam ke air pasang, datang kepiting, paginya diambil, nggak ada kepiting. Jadi mereka menangkap untuk sumber daya yang memanfaatkan. Yang pertama adalah kepiting dan ikan belana. Ikan belana ini harus menangkap dia keluarin kapal. Kalau kepiting ini enggak. Kemudian kalau ikan ini ada, cuman mungkin tidak pasaran lah, ataupun ekonomisnya kurang laku di pasar. Dan kemudian dan ada ini silvo fisheries. Kalau di sini kan kalian mahasiswa aquaculture nanti bakal belajar. Ditambah itu dia ada model silvo fisheries selain tambak yang modern lah, yang bagus. Jadi dia ini biasanya di kolamnya itu ada ditanam mangrove, ada yang tanam mangrove, ada juga yang emang pembukaan lahannya itu sekitar mangrove. Jadi dia dibuat pematangnya ada mangrove, kemudian ada sekat. Di sini nanti kan ikannya otomatis dia lebih nyaman untuk misalkan memijah atau membesarkan anaknya tuh, berlindung dari mangsa, karena di luarnya mungkin ada biawak ya, hama-hamanya, ataupun ikan lain, ikan pemangsa. Jadi kalau dia sembunyi di mangrove ini lebih aman. Kemudian dia juga bakal mendapatkan nutrisi dan pasokan nutrisi dari detritus tadi atau sarasa, dan mendapat pasokan O2 yang baik, karena di sini ada pohon. Nah, kemudian mungkin dari bahan-bahan organik dari pelet atau pakan akan diserap oleh akar mangrove ini sebagai bahan makanan mangrove-nya. Tapi karena kan kalau tanaman dia ini semacam bisa menghasilkan produsen primer, bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi yang kotoran ikan ini bukan bagian utama menjadi makanan mangrove, tapi dia sebagai terperangkap di sinilah, ada tempat. Emang kotoran itu begitu terperangkap di akar nih, jadi airnya tetap bersih. Biasanya gitu kalau ada mangrove-nya. Jadi bisa dinamakan ini silvo fisheries, atau bahasa apanya ya, Wanamina ya. Yang kalau yang perikanan sering dengar kan yang Jaleskepa, Jaya Mahi, yang Jaya Perikanan. Tapi kalau Wanamina tuh kayak gini bentuknya, Wanamina, silvo fisheries itu sama artinya, cuman beda bahasanya, bentuknya kayak gini. Cuman agak jarang. Sebagian orang nggak mau bikin mangrove di sini karena kan takut ada hama ular atau apa. Jadi mereka lebih suka menebangnya dan langsung mengisi kolamnya. Agak jarang sih temuin di Aceh ini, nggak banyak yang ada kayak gini. Agak kurang diminati karena mengurangi produktivitas lahan. Tapi kalau dari lingkungan disarankan seperti ini. Misalkan ini yang sering keluarin ini dari Kementerian Kehutanan, program Wanamina. Ini kalau kita buat program. Tapi kalau dari aquaculture nggak rekomend kayak gini. Dia pasti memanfaatkan kolam sebelahnya itu untuk perikanan. Jadi kita lanjut. Oh, ini yang tadi merangkap CO2. Jadi kan kalau di luar negeri ya, di Indonesia agak jarang. Namanya blue carbon. Jadi kan misalkan asap knalpot lah, asap knalpot, habis itu juga limbah pabrik atau apa, dia kan mengandung zat-zat berbahaya. Salah satunya kan CO2. CO2 itu kan zat berbahaya bagi kita, tapi kalau bagi tanaman itu bagian dari untuk fotosintesis. Jadi CO2 kan diserap ya oleh organ yang ada di tumbuhan, mungkin dari stomatanya atau mana. Kemudian CO2-nya begitu ditangkap, dia bagian C-nya itu menjadi batangnya atau tanaman, karena unsur material dari bumi ini kan C, misalkan kayak meja, sepeda, entah raket, dia pakai ada serat karbon. Jadi begitu juga tanaman ini. Nah, jadi tanaman ini kan C-nya nanti kan diserap nih, CO2 diserap, kemudian C-nya dijadikan organ tumbuhan mangrove, jadi penyusun supaya batangnya membesar. Kemudian O2-nya dikeluarkan lagi melalui proses respirasi. O2-nya inilah yang bakal, atau hasil fotosintesis, yang bakal berguna bagi makhluk hidup lainnya. Jadi semakin banyak mangrove, semakin mudah untuk menyerap CO2. Kalau di luar negeri apa namanya ya? Carbon trade namanya. Jadi kan misalkan ada suatu daerah yang banyak kali menghasil limbahnya atau pabrik asapnya. Jadi mereka tuh bisa menghitung berapa banyak sih karbon yang dihasilkan dari pabrik itu. Nah, ada batasnya, misalkan yang dihasilkan oleh pabrik itu
1000 ton kan, yang ditanggung mau pemerintah tuh misalkan 200 tonnya aja, yang 800-nya tonnya itu dia harus membayar ke daerah yang mempunyai hutan mangrove nih, karena 800 ton tadi karbonnya diserap oleh daerah yang punya mangrove, jadi membayar kompensasi kayak gitu. Cuman kalau Indonesia nggak diterapkan kayak gitu, berapapun limbahnya tetap ditanggung bersama, tidak diberikan subsidi kepada daerah yang ada daerah mangrove-nya untuk menyerap limbah yang berbahaya itu. Nah, kemudian fungsi yang berikutnya adalah ekowisata. Ekowisata itu, tapi bahasa Inggrisnya ekoturism, macam wisata edukasi. Jadi di sini wisatanya bisa sambil menjelaskan kelebihan-kelebihan mangrove ini ataupun manfaat-manfaat yang dihasilkan dari mangrove ini bagi manusia. Kemudian di ekowisata ini bisa orang memanfaatkannya sebagai pengolahan untuk desa. Jadi yang ada di daerah mangrove dikelola oleh BUMD Hutan Sambil Kampung, yang penghasilannya dari wisata ini bisa untuk membangun desa ataupun melestarikan ekosistemnya. Jadi masyarakat tidak terlalu bergantung dengan mengambil hasil tangkapan ataupun mengambil kayu bakar di sini. Jadi mereka bisa mengambil dari sisi usaha atau apa kan. Tapi ada nanti pengembangannya lagi dari ekoturism ini. Yang udah buat ekowisata ini masalah di Langsa sama Banda. Kalau di Melabuh belum. Masih kelola biasa, belum ekoturism. Masih yang biasa-biasa. Mungkin ada rekomendasi dari kalian mungkin apa? Ya, oh udah habis. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Tapi kalau nggak ada, berarti kita sudahi dulu pertemuan berikutnya. Mungkin pertemuan. Kalau saya udah habis, karena saya masuk 2 kali. Berarti minggu depan yang masuk orang lain lagi, mungkin itu dijelaskan sama Pak Mahen, mungkin dari kelautan atau dari perikanan menjelaskan gitu. Ada yang bilang nggak sama Pak Mahen di sini berikutnya masuk siapa? Habis saya. Belum dibilang, Pak. Belum tahu, Pak, ya. Nggak ada, Pak. Belum ada kabar. Oh, yang udah ini saya kan masuk pertemuan kelima ya. Nah, ini kelima, ya. Kelima atau Keempat, Pak. Keempat ya. Berarti 1-2 sudah masuk itu. 1-2. Pak Mahen. Oh, berarti Pak Mahen udah. Berarti berikutnya antara Pak Zuriat dari tentang sosial ekonomi perikanan, kemudian ada Bu Nabila tentang teknologi hasil perairan, Pak Hafin yang Wadek 2 itu sebagai ilmu tentang penangkapan, kemudian Pak kemudian ada Bu Ika atau Bu Mai dari tentang kelautan. Nanti kabari lagi kok. Oh ya, ini ada lagi nggak? Kalau nggak ada lagi saya tutup aja nih kelasnya. Gimana nih? Ada lagi? Ada Pak. Saya Pak. Saya Pak. Coba tanya. Tumbuhan mangrove itu tumbuh di daerah seperti apa, Pak? Tumbuh di daerah pinggir pantai. Kalau yang jenisnya apa ya? Jenisnya yang dari Avicennia bruguiera itu umumnya di pinggir pantai, cuman yang jauh dari pantai itu cuman nipah. Pernah ke Kuala Lumpur nggak? Kalau di Kuala Lumpur ada mangrove yang dekat dengan daratnya itu nipah, yang bagian lain itu mendekati ke laut. Nanti kapan-kapan mungkin, tapi di aquaculture jarang. Biasanya di kelautan sama akuatik yang ada mangrove. Kalau aquaculture itu semacam ilmu dasar aja, ilmu pengetahuan biasa, nggak sampai mendalami. Ada lagi tanyain? Bapak, tumbuhan mangrove itu kebanyakan hidup di pantai. Apakah bisa juga hidup di air tawar, Pak? Hidup di air tawar, maksudnya di daerah yang berair tawar ya, di sungai. Ya, biasanya di sini di dekat pantai juga, Pak. Kalau pantai daerah sih, atau muara lah, bercampur air payau lah, percampuran air, bertemunya air payau dan air asli. Kan dia ada air sungai itu, air sungai berbuara ke laut, daerah pertemuan itu dia bisa tumbuh. Tapi kalau yang di daerah air tawar murni kayak sungai sungai yang di pegunungan kayak Takengon itu akan bisa. Danau di Takengon kan jauh dari laut tuh, nggak bisa tuh. Tapi dia harus yang daerah yang pantai. Ada lagi?
Videonya kelihatan nih kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan apa? Di Pak saya gelap nih apa? Kalau di Pak kalian kelihatan nanti alhamdulillah apa? Ada lagi nggak tanyain? Ada lagi? Ya, Pak. Siapa? Coba silakan. Tanaman mangrove itu berapa tahun, Pak, hidupnya? Sekitar berapa? Oh, bertahan hidupnya. Tanaman mangrove itu Lama dia. Dia biasanya puluhan tahun. Agak lama dia mati. Karena kan dia kan itu mangrove tumbuh. Nah, kemudian kan dia ada buahnya tuh. Buahnya itu, ini saya nggak tahu kalau buahnya bulat ya. Kalau buahnya yang tajam itu, dia kan begitu jatuh, dia tajam, nempel ke air, itu dia nempel ke air, setelah agak lama, dia akan tumbuh tanaman baru. Jadi begitu yang tanaman lamanya mati, ketika tanaman lama akan mati, tanaman baru yang tumbuh itu akan besar. Jadi kalian nggak nampak ya kalau tanaman itu mati, malah seakan nggak ada perubahan. Nah, kalau kalian pergi ke daerah mangrove itu kalian bakal lihat bijinya tuh banyak nancap-nancap di tanah. Itu bukan nancap, itu jatuh dari pohonnya. Begitu dia jatuh langsung tumbuh lagi, seakan kayak ada yang nanam. Itu kalau yang model tumbuhnya runcing ya. Tapi kalau model bulat, buahnya bulat, saya kurang tahu, tapi saya rasa gitu juga. Begitu jatuh ke tanah jadi kembang lagi. Jadi nggak nampak matinya, dia langsung beregenerasi terus. Dan setiap berkembangnya itu ya akarnya melebar, jadi ya nyebar sendiri. Jadi mencegah abrasi. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada lagi mungkin, Pak. Nggak ada lagi ya? Betul nih, nggak ada lagi? Penanaman mangrove berapa tahun, Pak, sampai besar dia? Oh, itu tergantung jenis sih, tapi kan bisa sampai 3 tahunan karena dia waktu jatuh dari pohon pertama kali itu pas saya Kalau nanam kita, Pak. Hah? Mau nanam? Kalau Kalau nanam nanam. dia harus ngambil dari anak, dari Iya. anak lebih cepat berhasil itu kalau dari anakan. Begitu ada anakan kecilnya di mangrove itu, kalian congkel tanahnya beserta tanahnya, kalian pindahin di tempat kalian mau tanam. Tapi urutan tanamnya seperti saya jelasin di slide tadi, jangan di tanaman tengah kalian tanam tumbuhan yang hidup di pinggir pantai, harus kalian baca juga. Kalau tanaman misalkan Avicennia, oh dia pinggiran pantai kalian ambil. Jangan kalian tanamnya di jauh dari pantai, akan tumbuh. Kalian perhatikan jenisnya dulu dan tempat hidupnya. Jadi kalau ada yang pernah kawan saya tuh ambil yang ini, yang buahnya tuh ditancap di perairan lain, agak susah tumbuh. Dia nancap dulu di indukannya tuh biji mangrove tuh sampai dia bertunas, sampai dia udah ada daunnya lah sekitar 5 sisi lah, 5 biji, baru dipindahin tempat lain. Kalau belum ada akar sama daunnya, bisa-bisa gagal tumbuhnya tuh ya, masih biji. Sementara kalau secara alami dia bakal tumbuh karena indukannya dan anakannya tuh berada di tanah yang sama. Sementara kalau kalian pindahin ke tempat lain, pasti agak berbeda lah. Takutnya kalian nggak tepat pindahinnya. Oh ini yang pinggir pantai taruh di tengah, ataupun yang nipah tadi atau apa kalian taruh pinggir pantai. Nggak bisa. Sudah ada ukurannya. Biasanya ukurnya pakai pH, alat pH ataupun ukur kecerahan, ukur bagaimana substratnya, apakah dia asam atau mengandung zat berbahaya. Harus ada yang tepatnya lah. Itu kalau kalian pindahin ke daerah yang ada mangrove-nya. Tapi kalau kalian pindahin yang ada mangrove-nya, yang mangrove-nya dikit lah misalkan. Kalian lihat, oh ini di sini mangrove-nya dikit Avicennia. Jadi kalian ambil di daerah lain yang Avicennia-nya banyak, pindahin juga ke Avicennia dikit. Jangan kalian masukin yang Bruguiera ke sana, nggak bisa. Nah, ada lagi? Ada lagi? Biasanya kalau anak muda kayak kalian ini paling ya tangkap kepiting biasanya pakai alat tangkap tuh. Kalau udah besarnya kalian misalkan udah dewasa kan, mau ngambilin kayunya nanti jual, tapi kalau ngambil kayunya dilarang. Oke, yang mau bertanya tadi siapa? Ya lanjut. Saya ingin bertanya Pak, apakah pohon mangrove itu bisa tumbuh di pantai yang berpasir kayak karang-karang gitu dia Pak?
bukan ya yang berkarang. Dia harus ada ininya, semacam lumpurnya sedikit lah. Nggak bisa pasir murni. Kalau yang pasir murni kayak di pantai wisata tuh kayak pasir putih, hal itu nggak bisa. Dia harus daerah peralihan intertidal tuh daerah peralihan antara tanah, daerah perairan darat dengan perairan pesisir. Jadi kan ada tanah dari darat dan pesisir yang ketemu tuh kayak menciptakan lumpur-lumpur lah. Nah, di antara lumpur-lumpur tuh bisa hidup. Tapi kalau langsung ketemu pasir yang putih itu nggak bisa. Karena dia butuh nutrien dari tanah tadi. Nggak, memang kalau kita sengajain taruh agak susah hidupnya, ataupun 90% nggak berhasil. Tapi kalau yang ada tanahnya, yang ada nutrien, ada pasokan nutrien dari runoff pegunungan ke apa sebelum ke muara sungai, itu bisa. Utamanya dekat muara lah. Kalau pantai-pantai pasir putih itu jauh dari muara sungai. Ya rata-rata yang hidup tuh di mana muara sungai sebelum bertemu laut itu ada. Tapi kalau langsung laut lepas itu dengan pasir yang nggak ada muara sungainya agak jarang. Oke, ada lagi? Assalamualaikum Pak. Ya, gimana? Saya ingin bertanya. Ya. Nama saya Siti Hasna. Pak, saya sebelumnya berasal dari Kepulauan Riau, Kota Batam tepatnya. Di mana Riau-nya? Ya, Kota Batam. Oh, Batam. Kayak Bintan tahu Kepulauan Bintan? Riau, Kota Batam. Di sana, ya tahu Pak. Di situ banyak masalah. Tapi lamun. Di sana biasanya kan tanah. Di sana kan banyak tanaman mangrove kan Pak. Terus pas pertama kali saya datang ke Aceh, saya kayak heran gitu kenapa banyak pohon pinus gitu Pak di sini. Alasannya kenapa pinus. Ya Pak? Di pantai itu banyak pohon pinus. Kalau yang pinus di sini kan sebenarnya saya rasa bisa untuk mangrove. Cuman pinus ini apa ya? Bagi masyarakat itu udah jadi ciri khas daerah itu. Mereka mungkin belum ataupun ada banyak faktor. Pertama emang itu daerah hidupnya pinus. Yang kedua merupakan menjadi ciri khas pantai itu. Jadi warga kampung tuh pinginnya itu adanya pinus, bukan bakau. Ataupun bakaunya ada di daerah belakang. Contohnya di Melabuh nih kan ada tuh pinusnya. Itu mangrove-nya nggak salah ada di belakangnya. Jadi dia sungainya berada dari sebelah kanan jalan atau dari sini. Sungainya dari kanan, tapi dari itu pencampuran air tawarnya kan, tapi dari air lautnya ada masuk dari irigasi itu. Jadi campuran air tawar dan lautnya itulah yang bikin mangrove itu tumbuh. Cuman di sebagian daerah lain kalau mungkin emang nggak bisa hidup berarti emang nggak ditaruh. Tapi yang sengaja ditaruh mangrove penanaman itu di Aceh Jaya. Aceh Jaya itu di pinggiran-pinggirannya yang sebelum pinus itu taruh mangrove sekarang. Tapi kalau di Melabuh hampir Nagan kebanyakan masih pinus. Gimana? Ada lagi? Atau masih ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas tapi tanyakan lagi. Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, gimana? Di daerah Melabuh ini Pak, ada padang lamunnya Pak? Ada. Ini bertanya atau ngabari ini? Bertanya aja Pak. Dia nanya ya. Pastor saya kan katanya di Aceh ini yang ada tuh cuman kalau nggak singkil kayaknya. Saya kalau ada orang singkil katanya. Saya pas singkil tapi nggak lihat lamunnya. Yang ada tadi saya bilang tuh yang dari Batam tadi kan di Bintannya ada. Di daerah apa lupa saya. Berakit ya apa? Ada pokoknya di Bintan tuh. Kalau di Aceh ini yang adanya di Aceh singkil itu pun nggak bisa saya pastikan. Itu saya dengar salah satu dosen Pak Alaudin sama Pak Arif penelitian di sana Lampung. Berarti harusnya ada. Kalau di Melabuh nggak ada. Karena apa ya? Dia berarus deras di Melabuh ini. Dia arusnya yang nggak deras biasanya. Arus lambat lah. Di situ bisa ada Lampung. Ada lagi? Ada lagi yang tanyain nggak? Kalau populasi mangrove di Aceh yang paling luas di mana tuh? Yang paling luas?
Ini ya, kalau nggak salah saya kan kita bisa buka di data Aceh dalam data kan. Setahu saya di tempat saya penelitian dulu di Aceh Timur sama di Langsa. Itu banyaknya karena mereka udah sampai membuat tempat ekowisata tuh dan daerahnya daerah dilindungi. Kalau di Banda kan ada tempat ekowisata tapi dikit. Di Melabuh ada di Samatiga di Kecamatan Kuala Bubun atau di Aceh Jaya di Pangah itu nggak banyak. Yang banyak tuh saya yakin di Langsa itu sampai 7 hektar, di Langsa 7 hektar, dan di Timur lebih luas lagi karena mereka memang daerahnya nggak banyak pinus, emang pinggir pantainya itu mangrove, jadi banyak sih di Langsa dan Aceh Timur. Yang pernah pergi mungkin ya kalau main ke Langsa atau Aceh Timur, kalau Aceh Timur di pinggir jalan kan, tapi kalau Langsa itu masuk ke Kuala Langsa itu luas, ada tempat wisatanya. Ada lagi? Pak, tanya Pak. Ya. Apakah tanaman mangrove itu harus di laut? Dia tumbuh Pak. Kalau di darat sekitar di hutan itu bisa nggak dia hidup Pak? Nggak bisa, dia hidupnya di estuari, pertemuan antara darat dan laut, di mana berakhirnya zona daratan dan masuk ke zona perairan pertama kali. Di tempat pertemuan itu atau sering disebut muara atau kuala, di situ dia adanya. Kalau darat murni nggak bisa. Oh, berarti dia nggak bisa Pak tumbuh di darat Pak? Nggak bisa. Yang ada tuh jenis nipah tadi, jenis mangrove. Nipah itu agak beda bentuknya kayak mangrove, tapi dia dikategorikan masih satu famili sama mangrove. Itu di darat tuh. Dia pun nggak kena air, dia nggak jauh dari perairan situ, tapi masih kena inilah zona pasang surutnya ataupun kena merasakan ada air resapan dari tanahnya. Nggak murni di pegunungan, itu nggak ada. Oke, ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Saya boleh Pak? Iya boleh. Lagi. Ya gimana? Kan tadi ada Bapak tampilkan di slide itu tambak yang di sebelahnya ikan, sebelahnya lagi mangrove. Buka aja ya. Yang si Popseris itu kan? Ya, yang dua tempat, satu tambak mangrove, satu lagi tambak yang ada ikan-ikan kecil atau komoditas gitu. Pertanyaannya Pak, apakah ada kita coba atau di UTU ini di Universitas Tengku Umar ada pernah dites tekniknya penanaman ini Pak? Oh, kalau yang ini dia. Udah kelihatan belum gambarnya yang tambak nih? Udah Pak. Nah, Udah, ini Pak. dia biasanya kalau yang di kampus, kalau di UTU kan belum kolam akuariumnya kan ada lab itu kan. Dia nggak, karena di Merbo ini kan nggak ketemu di daratnya, daerah yang kena lautnya nggak ketemu, jadi mangrove-nya nggak akan bisa dites di UTU. Walaupun UTU ngetes, dia harus bekerja sama dengan masyarakat. Misalkan ada masyarakat daerah apa yang ada mangrove-nya di Samatiga atau di Bumbon tuh, kolam tambak mereka coba ditaruhin anakan mangrove yang kecil, kita tunggu berapa lama setelah besar, karena kita nggak mungkin masukin yang besar. Sementara bermanfaat itu kalau mangrove-nya udah besar. Jadi kan kalau di tes ini kan paling ini dia selain di tempat habitat berlindungnya juga bisa juga nanti bisa dapat kepiting juga mungkin dari sini, bisa mungkin kalau kayunya terlalu banyak bisa diambil dimanfaatkan, bisa juga dia menghasilkan oksigen lebih banyak karena kan biasanya susah pasokan oksigen, sementara kalau ada tanaman mangrove ini banyak oksigennya. Yang paling penting itu tempat berlindung ikannya, tempat berlindung ikan dari serangan mangsa-mangsa ikan predator ataupun hama-hama seperti biawak atau apa. Tapi itulah kalau di aquaculture-nya agak jarang dipakai. Ini program dari Kementerian Kehutanan, karena kan kalau kita baca mangrove ini jadi apa ya? Jadi wilayah perebutan antara Kementerian Kehutanan sama Kementerian Perikanan. Kementerian Perikanan itu apa yang hidup di air itu jadi area mereka kan, sementara Kementerian Kehutanan dia bilang bakau ini karena dia pohon wilayah mangrove, makanya sampai logo Kementerian Kehutanan kan logonya mangrove ya. Nah jadi kan mereka biar nampak berguna ininya untuk semua, jadikanlah warna Minani. Kalau si aquaculture-nya nggak mau, cuman ya karena KKP bilang mangrove ini punyanya KKP, ya dijadikanlah warna Minani, biarpun
lebih bermanfaat kalau ini jadikan kolam daripada mangrove. Kurang lebihnya gitu kalau bagi saya. Cuman mungkin kalau secara terang-terangan ya nggak akan dibilang kayak gitu, karena itu kalau kita kasih statement kayak gitu kayak memicu persaingan ataupun apa ya, itulah pokoknya. Kalau dari segi manfaat sebenarnya agak kurang, tapi kalau dari mungkin dari sisi ekosistem atau dari sisi manfaat bagi yang misalnya kehutanan itu ada. Gimana? Udah paham atau masih belum? Atau ditanyakan lagi? Sudah paham, Pak. Udah, Pak. Alhamdulillah. Yang di mana ya? Tempat saya waktu di Langsalu ada orang budaya tambak kan. Dia di kolamnya enggak ada mangrove. Walaupun ada mangrove sedikit ya, enggak sebanyak ini. Untuk membantu berlindungi anakan ikan aja. Kadang kan biar enggak dimangsa sama ikan yang besar. Umumnya gitu, enggak sebanyak, hampir sebanyak ini, sedikitnya lah. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi yang ingin tanyain? Tidak, Pak. Tidak ya? Ada, Pak. Oh, ada. Coba, apa pertanyaannya? Ada lagi. Yuk, silakan. Suaranya mana nih? Halo? Ada yang bertanya tadi? Iya, tadi bertanya mana kok? Suaranya nggak ada, karena ini 2 orang menghilang ya. Apa dia termasuk yang mau bertanya tadi? Campur. Ya, Pak. Saya boleh bertanya lagi, Pak? Satu lagi, Pak. Boleh, Ini boleh. penasaran saya. Wih, banyak Di kali daerah- Zayu. Bagi-bagi. Bagi-bagi. Nggak apa-apa. Ini, Pak. Da- Di daerah konservasi tumbuhan bakau atau hutan Ya. bakau, apakah Ya, kita terus? sebagai masyarakat biasa, Pak, kan, bisa ngambil hasilnya kayak kepiting itu atau ikan-ikan, apa bisa kita ambil? Konservasi. Bisa, Oh, bisa. konservasi. Selama Oh, masih ya. gratis. Bentar, kalau konservasi di sini ya, kayak mana? Misalnya kita kan, saya pernah waktu itu ke daerah konservasi itu di mana? Atau di daerah Jakarta Utara. Itu untuk masuk kawasan konservasi, dia harus ada SIMAKSI, izin masuk kawasan konservasi dari Kementerian Kehutanan. Jadi kalau di situ emang ada polhutnya berpatroli. Jadi kalau kalian masuk tiba-tiba ngambil kepiting atau apa, pasti bakal ditangkap kalian. Cuma di sini daerah konservasinya nggak di Aceh ya, mungkin nggak ada SIMAKSI dan nggak ada polhutnya, jadi kalian bisa masuk. Beda-beda aja kawasannya. Kalau yang betul-betul bagus tuh nggak akan bisa kalian kalau ada SIMAKSI. SIMAKSI kayaknya juga untuk meneliti aja, nggak sampai ambil hasil tangkapan. Tapi kalau daerah bakau itu nggak ada polhutnya atau nggak ada SIMAKSI, berarti masih konservasi lokal, masih bisa lah yang izin warga kampung atau apa bisa masuk. Tapi kalau yang udah bagus itu yang ada polhutnya, ada gerbangnya, sudah nggak bisa. Kalau kayak Langsa itu belum SIMAKSI ya, masih bisa masuk orang biasa ambil kepiting bisa. Paling kabari orang kampung atau apa, karena kan pendatang ambil hasil alam. Tapi kalau yang di Jakarta tuh kalian masuk untuk jalan-jalan aja nggak bisa mau ada SIMAKSI. Takutnya kalian mengambil hasilnya gitu, kayu atau apanya kan, buah-buahan atau kepitingnya. Oke, gimana? Ada lagi? Biar saya kasih lihat di video ini sama Pak Mahen, karena saya nggak pegang HP, nanti bisa dilihat. Ada lagi ingin tanyakan? Hilang. Udah jam berapa nih? Saya nggak lihat sih jamnya. Salah jadi kerja. Jam 2.47, Pak. 14.47. Sampai jam berapa sih sebenarnya? 15 ya? Sampai jam 16.20. Jam 3. Jam 3. Masa sih? Ya, Pak. 13.50. Iya, pokoknya gimana kalau kalian ada bertanya, saya tunggu, saya jawab. Tapi kalau nggak ada ya kita akhiri. Karena kan
Saya menanya satu-satu agak susah karena di sini ya keterbatasan kan, ada yang ada sinyal, saya juga di pas saya udah gelap nih. Jadi saya cuma bisa dengar suara kalian dan jawab. Tapi kalau di kelas nanti sama sampai jam segitu keluar. Tapi kalau di sini kan kondisional. Oke, ada lagi yang tanyain atau udah atau gimana? Atau langsung UAS? Mana nih? Pak Gusti ada mau bertanya, silakan. Kalau masih ada, saya tunggu. Kalau nggak ada, ya waalaikumsalam, ya kita sudahi dulu. Nanti kalian tanya, misalkan mau tanya, bisa tanya di WA, bisa juga tanya yang di YouTube itu di komen. Kalau di YouTube kan gampang, ya bisa dia tamahin nanti atau siapa yang mau lihat terbaca ya kan. Kalau di WA tenggelam lah, yang nggak ada di grup nggak bisa lihat ya. Berarti kayaknya saya sudahi aja dulu ya, karena nggak ada yang bertanya ya. Yuk. Kita sudahi ya. Iya Pak, nggak ada juga yang bertanya. Oke. Boleh juga Pak. Malu-malu orang nih Pak, malu-malu. Ya, bertanya. Malu-malu kucing Pak. Kalau PPT-nya bisa download kan? Ada PPT-nya kan? Oh bisa Pak, bisa. Oh, bisa di-download, Pak. Hah? Bisa. Bisa. Oke deh, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya